kita mulai pelajarannya, Ibu absen dulu ya. Baik, terima kasih. Pada hari ini kita bertemu pada kesempatan yang baik. Ibu berharap anak-anak sekalian tetap menjaga kesehatan dan utama makan-makanan yang bergizi, ya. Jangan lupa banyak-banyak minum air putih. Baik, pada hari ini kita akan belajar tema 4, kerjaan, subtema 3, kerjaan orang tuaku. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah membaca dongeng, ini dongeng tupai dan ikan gabus, siswa mampu menilai cerita secara perinci. Kemudian setelah membaca dongeng tupai dan ikan gabus, siswa mampu mendeskripsikan dengan detil penilaian tokoh cerita secara tertulis. Kemudian setelah membaca teks tentang pengrajin kayu, siswa mampu mengidentifikasi dengan rinci jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya. Tujuan berikutnya, setelah mengamati gambar, siswa mampu menginformasikan dengan tepat dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang selanjutnya, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan dengan tepat contoh kegiatan sebagai upaya pencegahan langkanya sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan kamu perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Kelihatan? Iya, tadi Ibu sudah bagikan LKPD kepadamu. Ya, kamu silakan lihat LKPD-mu sambil melihat gambar yang Ibu tampilkan. Ini dia. Muatan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia ini kita akan membaca dongeng. Ya, anak-anakku sekalian, anak-anakku yang baik, yang sehat, yang suka baca dongeng. Angkat tangannya yang suka baca dongeng. Dongeng. Ini dongeng yang berasal dari Kalimantan Barat. Judulnya tupai dan ikan gabus. Bagaimana bunyi dongengnya? Baik, kita lihat. Nah, kelihatan tulisannya? Iya, itu dia. Pada LKPD-mu juga ada dongengnya. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama-sama. Ibu minta bergiliran ya membacanya. Itu dia tadi cerita kisah tupai dan ikan gabus. Nah, setelah kamu membaca cerita kita tadi, dongengnya tadi, marilah kita bersama-sama menemukan apa saja unsur-unsur yang terdapat di dalam cerita tupai dan ikan gabus. Kita jawab bersama-sama ya. Nanti setelah itu baru kamu isi di LKPD-mu. Ya. Yang pertama, berdasarkan cerita tersebut, temukan unsur-unsur cerita yang ada dan tuliskan dalam kolom berikut. Nah, kita tanya satu-satu nih. Yang pertama, pada kolom judul. Apa judul dongeng kita tadi? Tupai dan ikan gabus. Bisa si tupai dan ikan gabus. Kemudian, siapa saja tokoh-tokohnya? Ada tupai, ada ikan gabus. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Iya, ada ikan hiu, betul. Berarti ada 3 tokoh yang diceritakan dalam kisah tupai dan ikan gabus. Kemudian, bagaimana sifat-sifat tokohnya? Peduli. Ada yang peduli. Siapa yang peduli nih? Tupai. Ada ya? Penyayang. Ada ya? Apa lagi? Selain peduli, penyayang, cinta sahabatnya. Kamu punya sahabat nggak di sini? Punya. Saya nggak dengan sahabatnya. Alhamdulillah. Berarti semua anak-anakku sama seperti tupai dan ikan gabus, saling menyayangi sesama sahabat. Baik. Selain sifat tokohnya, apa pesan moralnya? Apa pesannya di situ? Setia kawan, betul. Kemudian di mana tempatnya? Tempat kejadian yang diceritakan dalam dongeng? Di tepi pantai. Kalau kita lihat gambarnya, ya, kalau kita lihat gambarnya,
Ikan gabus dan tupai bertemu di mana nih? Di kolam. Nah, karena tadi persahabatan berbeda tempat namanya. Ya, ikan gabus tinggalnya di air, sedangkan tupai tinggalnya di pohon, di daratan. Ya, itu dia. Kemudian dongeng. Yang pertama itu ada tokohnya, ada judulnya, ada pesan moralnya. Kemudian dari tokoh tadi diceritakan juga sifatnya. Watak itu adalah sifat. Ya. Kemudian ada pesan moral, ada tempat kejadian. Nah, lanjut. Ya, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Pada pembelajaran tema 4 subtema 3 ini juga memuat pembelajaran IPA. Apa saja yang kita bahas hari ini? Yaitu mengidentifikasi kegiatan terkait pengontrolan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Nah, silakan perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Dayu mempunyai teman yang bernama Benny. Pekerjaan ayahnya adalah pengrajin kayu. Mau tahu bagaimana cerita si Benny? Baik, kita lihat. Silakan kamu perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Si Bayu yang bernama Benny, bapaknya seorang pengrajin kayu. Begini ceritanya nih, ayahku membuat meja dan kursi, kata si Benny. Ya, untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu. Mungkin tadi belinya dari bapak si Lulu yang habis nebang kayu tadi. Ya, memotongnya, kemudian membentuknya menjadi kursi, menghaluskan lalu mengecatnya, dan pada akhirnya sampailah ke rumah si Marta. Kursinya, mejanya tadi dibeli oleh Marta dan orang tuanya di toko mebel. Ya, itu dia cerita si Benny tentang pekerjaan orang tuanya. Kita lanjut. Berikut adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Berikut adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi atau hal-hal lainnya seperti lemari, pintu, jendela. Kita lihat ya. Pertama, pohon di hutan. Ya. Yang kedua, gambar yang kedua, kemudian ditebanglah oleh bapaknya si Lulu tadi. Setelah ditebang oleh penebang hutan, diangkut ke kota menggunakan truk angkut kayu namanya. Proses yang berikutnya, sampailah kayu-kayu itu ke pengrajin kayu, bapaknya si Benny tadi, atau mungkin bapaknya si Rama. Ya Rama. Nah, kayu-kayu tadi diantarlah ke tempat pengrajin kayu. Setelah di pengrajin kayu diolah menjadi meja dan kursi, barulah diantar ke mebel. Tapi biarlah diolah di mebel jadi meja, kursi, lemari, pintu, jendela yang bagus, barulah sampai. Ini akhirnya sampailah di rumah si Marta nih. Ada seorang pembeli. Itu dia proses pengolahan kayu menjadi meja. Ya, gambar apa ini? Gambar hutan. Nah, gambarnya ini ada gambar alat berat sedang memotong kayu. Dikatakan eksploitasi. Apa itu eksploitasi? Nah, eksploitasi adalah pemanfaatan sumber daya alam yang berupa hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, salah satu contoh pemanfaatan sumber daya alam atau eksploitasi sumber daya alam berupa hutan. Nah, jika eksploitasi hutan yang dilakukan secara berlebihan, ya, seperti masyarakat pertanian, banyak sekali dampak yang ditimbulkan. Coba siapa yang bisa menyebutkan apa sih dampak yang ditimbulkan kalau pemanfaatan hutannya secara berlebihan? Seperti gambar yang pertama tadi. Apa yang terjadi biasanya? Banjir. Tangan dulu. Ya, kemudian apa? Selain banjir, apa lagi yang terjadi? Bencana alam, tanah longsor, apa lagi? Kebakaran hutan. Kita lanjut. Perhatikan penampakan hutan di Kalimantan pada gambar di bawah ini. Warna hijau menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan hutan yang hidup. Pada tahun 1950, kita lihat pulau Kalimantan kita masih sangat hijau, menandakan bahwa pohonnya masih sangat banyak dan sangat lebat. Beralih pada tahun 1985, sudah mulai putih, ada putih-putihnya. Ya, artinya putih-putihnya tadi pohonnya sudah gundul. Beberapa wilayah itu. Pada tahun 2000 makin bertambah putihnya. Pada tahun 2005 makin banyak kanalnya. Oke,
Lanjut. Menurutmu bagaimana perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun? Silakan kamu diskusikan dalam kelompokmu. Ya. Nah, ini dia. Nanti kamu isi dalam sini. Ya, kamu isi. Kamu kerjakan bersama kelompokmu. Pada minggu berikutnya, pada minggu selanjutnya, kumpulkan hasil diskusi kamu kepada ibu. Lalu kita akan bacakan di depan kelas. Sampai di sini dulu pada hari ini. Ya, pembelajaran untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Nanti akan membukanya dengan berdoa. Marilah kita tutup juga dengan berdoa. Nah, untuk pembina doanya untuk kita akhiri pelajaran kita pada hari ini. Baik, silakan ya. Sebelum kita pulang, marilah kita yang akan bersama dulu pada pada pertemuan dan berdoa dimulai. Terima kasih teman-temanku. Sampai berjumpa lagi di minggu berikutnya.